Iya wes langsung. Saya berjanji tidak akan mengulangi maling lagi. No. Enggak gitu loh. Gini loh, kalau manajemen konflik itu kan harus itu tadi seperti roket lah. Iya, meninggalkan. Roket itu kalau mau diluncurkan kan Meninggal. pertama kan harus Ledakan. ada pemicu. Setelah ada pemicunya, Meledak. bukan meluncur. Setelah meluncur, meledak. Setelah meledak masih lagi itu. Naik lagi. Sampai sebelum sasaran utama. Nah, kalau orang yang nggak paham, ya memang dikatakan ini sudah selesai. Tapi ya justru ini baru awal permulaan ya dari pergerakan ini. tujuan utama itu yang jelas seperti itu. Bukan kok terus ini sudah selesai dan ini sudah tidak ada masalah, itu bukan. Jadi ini sebenarnya awal dari akar permasalahan ya Iki. saat ini, bukan kok kemarin. Nah, kemarin kan bisa dikatakan hanya sebagai pemicu. Itu yang pasti seperti itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu kan orang-orang yang bisa dikatakan tidak memahami konstruksi Sun Tzu ya, Sun Tzu bukan Soros tapi Sun Tzu itu sistem konstruksinya itu lebih apa ya, lebih matang ketimbang John Soros ya. John Soros itu hanya bisa dikatakan ya, John Soros itu memang kalau manajemen konfliknya bisa dikatakan memanfaatkan situasi atau Untuk keuntungan semata, we. merangkai sebuah peristiwa menjadikan sebuah opini, itu John Soros. Kalau Sun Tzu itu tidak. Sun Tzu itu membuat konstruksi bisa dikatakan, meskipun bisa dikatakan Sun Tzu itu bukan akar akar manajemen konflik ya, tapi masuk John Soros itu mendalami apa yang sampaikan, yang sistemnya apa yang menjadi sistem dari Sun Tzu itu yang menjadikan John Soros menjadi terkenal, menjadi bisa dikatakan sebagai terinspirasi ke Sun Tzu ya. Inspirasi dari Sun Tzu. Sun Tzu itu mencetuskan banyak tokoh ya, bisa dikatakan dalam dengan konstruksi yang dibangun oleh Sun Tzu. Sun Tzu itu kan bukan manajemen konflik, tapi Sun Tzu itu lebih mengarah pada pondasi-pondasi manajemen konflik. Itu Sun Tzu. Beda dengan John Soros. Kalau John Soros kan kemarin itu John Soros masuknya John Soros seperti ini loh. Jadi ketika ada sebuah peristiwa dalam arti yang tadinya kecil lah bisa dikatakan, itu bisa menjadi besar dan menjadi isu yang berkembang seperti yang di Pate kemarin itu kan langsung di up itu seluruh antero jagat bisa dikatakan, sampai media internasional juga memberitakan. Itu kan bagian dari skenario John Soros, karena melihat dari potensinya itu menarik bisa dikatakan seperti itu. Beda dengan isu. Kalau John Soros, kenapa John Soros itu bisa dikatakan hanya riak-riak lah, gelombang kecil ya, meskipun berdampak besar bisa dikatakan, tapi tidak seperti apa yang dilakukan Sun Tzu. Kalau Sun Tzu itu kokoh, nggak mungkin tujuan yang dikonstruksikan Sun Tzu itu meleset ataupun gagal itu jarang, bisa dikatakan nggak ada yang gagal itu Sun Tzu. Ketika mau membuat rumah bisa dikatakan, nah kalau diibaratkan seperti itu,
ini dipancang di sini, di situ, dan sebagainya. Ini nanti tiang penyangga utamanya ini tiang penyangga. Jadi ketika ada goyangan bisa dikatakan itu penyangga utama itu masih mampu berdiri kokoh. Itu Shinsu seperti itu. Jadi kalau Josoro kan tidak. Josoro hanya sekilas info lah bisa dikatakan seperti itu. Ketika sudah sepi ya sudah sepi, enggak ada gerakan lagi. Ada gerakan lagi bisa dikatakan seperti itu dalam tanda kutip. Nanti tergantung publik Nilai mengonsumsi seperti apa. Kalau itu masih dikurang terus dan terus itu ya itu tadi iso enak neh. Menjadi konsumsi publik. Tetapi kalau publik itu mampu menangkap arah yang sebenarnya, itu nanti akan ada larinya loh, akan ada pihak-pihak yang mencari keuntungan. Beda dengan konstruksi yang dilakukan oleh Shinsu. Itu tadi tujuan utama Shinsu apa itu ya itu, misalnya kalau mau bikin rumah ya bikin rumah. Nggak jadi jalan enggak, itu Shinsu seperti itu. Ya, tetap jadi rumah. Tetap jadi rumah. Itulah perbedaan antara Shinsu dengan Josoros. Kalau Josoros kondisional. Kondisional itu Josoros. Tapi merana danane ora dadi rapopo. Sedikatnya kondisional ya, itu butuh kerangka pikir yang sangat luar biasa. Iya. Aku ya Josoros itu ya bisa dikatakan akar manajemen konflik yang sangat mendunia ya. Tapi kan kalau saya menyimak atau menelisik perjalanan Josoros itu lebih itu tadi memanfaatkan situasi konflik, membangun konstruksi sebuah tujuan.